Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rahayu dengan NIM 200321100011. Saya dari kelas Agribisnis B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai PowerPoint saya, yaitu dengan judul Analisis Produktivitas Padi di Jawa Timur. Yang pertama yaitu ada pengertian. Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki banyak lahan persawahan yang ditanami oleh komoditas unggulan. Salah satu komoditas tersebut adalah padi. Nah, padi sendiri itu memiliki nama lain Oryzae sativa L. Padi merupakan salah satu budidaya terpenting di peradaban dunia. Mengapa demikian? Karena padi adalah salah satu makanan pokok bagi manusia. Meskipun padi merupakan tanaman budidaya, padi juga bisa menjadi tanaman padi liar, yaitu jika ditanam di beberapa persawahan atau yang lainnya. Padi adalah salah satu komoditas unggulan yang ada di Jawa Timur. Dengan peminat yang cukup banyak, menjadikan padi sebagai komoditas unggulan karena padi memiliki banyak manfaat sebagai sumber energi dan terutama adalah sebagai makanan pokok sehari-hari masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Padi juga menjadi penunjang suatu provinsi dalam memajukan perekonomiannya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, ciri-ciri padi antara lain yang pertama, memiliki akar serabut. Yang kedua, berbatang pendek dan kecil. Yang ketiga, daun berbentuk lancet, berwarna hijau muda hingga hijau tua. Yang keempat, urat daun sejajar, dan yang kelima, bagian bunga tersusun majemuk. Selanjutnya ada pernyataan atau yang sering disebut pendapat dari BPS Provinsi Jawa Timur, yaitu produksi padi pada tahun 2013 sampai 2017 di Jawa Timur mengalami peningkatan yang tidak stabil. Artinya, pada tahun 2013 sampai tahun 2017, produktivitas padi di Jawa Timur mengalami penurunan dan juga peningkatan. Sehingga dikatakan mengalami peningkatan yang tidak stabil. Selanjutnya ada cara pembudidayaan padi. Yang pertama pastinya pemilihan bibit. Nah, pemilihan bibit artinya kita memilih bibit unggul menurut para petani seperti kumis, terus jirang, dan lain-lain. Pemilihan bibit tersebut juga akan memengaruhi hasil dari panen nantinya. Yang kedua yaitu penanaman. Penanaman padi dilakukan saat bibit padi telah dicabut dan sudah memiliki usia yang cukup untuk ditanam. Penanaman padi yaitu dengan menancapkan atau memberikan 1-2 bibit atau yang disebut di pedesaan yaitu wineh di lahan sawah. Setelah itu beberapa hari kemudian kita lihat apakah ada yang kurang sehat atau mati. Nah, pada saat itu kita lakukan penyulaman untuk menyempurnakan yang bibit yang telah mati tersebut agar diganti oleh yang baru. Nah, yang ketiga yaitu melakukan pengairan serta pemupukan. Nah, pengairan untuk padi itu sangat penting sekali. Jika air, yaitu nutrisi,
bagi padi tersebut kurang, maka tanaman padi tersebut juga akan mengalami kekurangan nutrisi atau kekeringan, akan mati juga. Pemupukan juga memengaruhi pertumbuhan padi tersebut. Jika kita memberikan pupuk yang berlebihan, maka padi tersebut akan mengalami, kalau istilahnya manusia kan overdosisnya seperti itu. Jadi padi juga akan mengalami banyak penyakit. Pupuk untuk padi yaitu bisa pupuk organik dan juga anorganik, dan biasanya para petani di pedesaan itu menggunakan pupuk kandang seperti pupuk kotoran sapi, kotoran kambing, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah pemanenan. Nah, padi itu bisa dipanen sekitar usia kurang lebih 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan padi dipanen, kemudian diproses, yaitu kayak digiling gitu agar terpisah dari pohonnya, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan, bisa kita giling kembali agar memisahkan sekat dari padi dan menjadi beras untuk bisa dikonsumsi. Selanjutnya ada faktor, ancaman, serta tantangan dalam pembudidayaan padi. Pastinya pada saat melakukan budidaya suatu tanaman, salah satunya padi, pasti ada banyak faktor, ancaman, serta tantangan yang dihadapi. Yang pertama, banyaknya hama penyakit yang menyerang. Yang kedua, perubahan iklim. Yang ketiga, kelembapan tanah ataupun suhu. Yang keempat, keadaan lingkungan sekitar yang kurang memadai. Dan yang kelima, kurangnya pengairan dalam pertumbuhan tanaman padi. Selanjutnya yaitu ada tabel produktivitas tanaman padi di Jawa Timur yang saya ambil dari BPS Provinsi Jawa Timur. Dapat dilihat, saya mengambil tabel dari tahun 2013 sampai 2017. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa produktivitas padi di Jawa Timur pada tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan dan juga penurunan. Pada tahun 2013 sampai 15 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2016 sampai 2017 produktivitas padi mengalami penurunan. Dapat diperkirakan bahwa penurunan produktivitas padi tersebut karena beberapa faktor yang telah saya jelaskan tadi, yaitu terserang hama, perubahan iklim, kurangnya perawatan dengan baik dan benar, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu strategi peningkatan produktivitas padi. Strategi peningkatan dapat diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan suatu hasil dari sebuah tanaman yang ditanam oleh petani atau yang lainnya. Yang pertama, untuk strategi peningkatan produktivitas padi yaitu pemilihan bibit unggul dalam penanaman padi. Yang kedua, penggunaan pestisida seperti herbisida dan fungisida yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, penyediaan air yang cukup. Yang keempat, pembentukan manajemen pembiayaan. Yang kelima, adanya jarak tanam antara tanaman satu dengan yang lainnya agar saat memperoleh nutrisi tidak, istilahnya yaitu tidak berebutan. Yang keempat, pemilihan tanah disesuaikan dengan tanaman yang akan ditanam. Baik, dapat disimpulkan
bahwa di Jawa Timur, padi atau beras telah menjadi komoditas yang memiliki produktivitas cukup tinggi tiap tahunnya. Namun, pada beberapa tahun ini, produktivitas padi mengalami penurunan. Dapat dibuktikan dari data BPS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sampai 2017, produktivitas padi mengalami penurunan. Dan penurunan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kurangnya pemilihan bibit unggul, pengairan yang kurang, penggunaan pestisida yang berlebihan, pemilihan tanah dan keadaan lingkungan sekitar yang kurang tepat. Dari permasalahan ataupun faktor yang terjadi tersebut dapat kita minimalisir dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh para petani untuk meningkatkan produktivitas padi setiap tahunnya di Jawa Timur. Produktivitas padi di Jawa Timur dapat meningkat jika para petani bisa melakukan hal semaksimal mungkin atau upaya semaksimal mungkin untuk meningkatkannya, seperti pengairan yang cukup, pemilihan bibit unggul, pemilihan tanah untuk tanaman yang akan ditanam, kemudian pengairan yang cukup, pemupukan yang tidak berlebihan, dan juga pemanenan yang tidak kurang dan juga tidak lebih dari usia yang diperkirakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.